Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairunisa Kusumastuti dari kelas Tadris Biologi 5C akan menjelaskan mengenai evolusi. Pada video kali ini mencakup 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian evolusi. Yang kedua, sejarah singkat evolusi. Yang ketiga, ciri-ciri evolusi. Keempat, macam-macam evolusi. Kelima, teori evolusi sebelum Darwin. Dan yang keenam yaitu teori evolusi Darwin. Pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada organisme atau makhluk hidup yang termodifikasi, dan perubahan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya sampai ke beberapa generasi, dan terjadinya proses perubahan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Evolusi penting untuk dipelajari karena di dalamnya menjelaskan tentang asal-usul dan bagaimana proses perkembangan makhluk hidup termasuk manusia sejak awal hingga sekarang. Selanjutnya yaitu sejarah singkat evolusi. Teori evolusi merupakan buah filsafat materialistis yang muncul bersamaan dengan kebangkitan filsafat-filsafat materialistis kuno dan kemudian menyebar luas di abad ke-19. Seperti telah disebutkan sebelumnya, paham materialisme berusaha menjelaskan alam semesta melalui faktor-faktor materi. Karena menolak penciptaan, pandangan ini menyatakan bahwa segala sesuatu, hidup ataupun tak hidup, muncul tidak melalui penciptaan, tetapi dari sebuah peristiwa kebetulan yang kemudian mencapai kondisi yang teratur. Akan tetapi, akal manusia sedemikian terstruktur sehingga mampu memahami keberadaan sebuah kehendak yang mengatur dimanapun ia menemukan keteraturan. Filsafat materialistis yang bertentangan dengan karakteristik paling mendasar akal manusia ini memunculkan teori evolusi di pertengahan abad ke-19. Adapun ciri-ciri evolusi yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lama. Evolusi memerlukan waktu yang lama untuk membuat perubahan besar dalam suatu spesies. Yang kedua, perubahan kecil yang muncul. Evolusi terjadi karena adanya perubahan genetik dalam suatu populasi. Yang ketiga, bertahap dan berkesinambungan. Perubahan akibat evolusi tidak terjadi secara drastis dalam waktu yang singkat, melainkan bertahap dan berkesinambungan atau terus-menerus. Yang keempat, terjadi dengan sendirinya. Evolusi terjadi secara sendirinya atau spontan akibat adanya seleksi alam. Yang kelima, dipengaruhi seleksi alam. Evolusi adalah proses perubahan yang dipengaruhi oleh seleksi alam. Perubahan lingkungan menuntut suatu spesies untuk bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi. Individu yang tidak bisa beradaptasi akan mati, sedangkan yang bisa beradaptasi dengan cara evolusi akan mampu bertahan hidup. Selanjutnya yaitu macam-macam evolusi. Yang pertama yaitu evolusi secara biologis. Evolusi secara biologis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama evolusi anorganik, membahas tentang asal-usul atau silsilah dari makhluk hidup yang berada di bumi dengan didasarkan pada fakta serta penalaran teoritis. Yang kedua, evolusi organik, atau disebut pula sebagai evolusi biologis, merupakan teori evolusi yang membahas tentang asal keturunan spesies juga hubungan kekerabatannya. Yang kedua yaitu evolusi berdasarkan arahnya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, evolusi progresif adalah suatu perubahan yang memungkinkan makhluk hidup dapat mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah burung finch. Apabila dicermati, burung finch yang tinggal di daerah berbeda akan memiliki bentuk paruh yang berbeda pula. Bentuk paruh tersebut menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, burung finch dapat bertahan hidup pada lingkungan yang ditempatinya.
Selanjutnya yaitu evolusi regresif, merupakan suatu perubahan yang tidak bisa membantu makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, sehingga makhluk hidup memiliki kemungkinan besar mengalami kepunahan. Contohnya adalah dinosaurus yang sudah lama punah. Menurut Michel Rambino dalam karyanya yang berjudul Catastrophic Phase, disebutkan bahwa kepunahan dinosaurus dipicu oleh meteor yang berasal dari luar angkasa. Yang ketiga yaitu evolusi berdasarkan skala perubahan. Dibedakan menjadi dua, yang pertama mikroevolusi, yang menimbulkan perubahan dalam skala kecil. Berbeda dengan makroevolusi, mikroevolusi hanya mengarah pada frekuensi gen atau kromosom. Perubahan tersebut dapat terjadi karena 4 proses yang berbeda, yaitu mutasi, seleksi baik alami maupun buatan, aliran gen, dan hanyutan genetik. Yang kedua yaitu makroevolusi. Perubahan dari evolusi yang terjadi bisa mengakibatkan perubahan yang berskala besar dan mengarah pada terbentuknya spesies baru. Makroevolusi bisa terjadi saat mikroevolusi terus berulang dalam waktu yang sangat panjang. Perubahan yang terjadi menimbulkan perbedaan yang lebih besar dan nyata pada golongan di atas spesies sesuai dengan taksonominya. Yang keempat yaitu evolusi berdasarkan hasil akhir. Yang pertama yaitu evolusi divergen, adalah munculnya individu baru dengan morfologi yang berbeda-beda meskipun memiliki garis keturunan yang sama. Contoh dari evolusi ini bisa dilihat dari Euphorbia pulcherrima atau Kas tuba dan Euphorbia echinus atau kaktus yang berasal dari garis keturunan yang sama tetapi memiliki morfologi yang sangat berbeda. Perbedaan morfologi tersebut dapat terjadi karena tempat hidup dua spesies tersebut berbeda. Euphorbia pulcherrima hidup di area yang lembab sehingga tetap memiliki daun yang normal, sedangkan Euphorbia echinus hidup di daerah yang kering atau gurun sehingga terbentuk struktur duri dan akar yang panjang. Yang kedua, evolusi konvergen, yaitu munculnya individu baru dengan morfologi yang mirip tetapi berasal dari keturunan yang berbeda. Evolusi konvergen dapat dilihat pada ikan hiu dan lumba-lumba yang terlihat seperti kerabat dekat. Tetapi dua jenis ikan tersebut ternyata berasal dari kelas yang berbeda, di mana ikan hiu berasal dari kelas Pisces sedangkan lumba-lumba masuk ke dalam kelas Mammalia. Yang selanjutnya yaitu teori evolusi sebelum Darwin. Yang pertama dikemukakan oleh Anaximander pada tahun 611 hingga 547 sebelum Masehi. Anaximander menjelaskan bahwa evolusi makhluk hidup berasal dari lautan yaitu ikan. Pemikiran ini didasarkan pada bahwa tidak mungkin seorang manusia adalah makhluk pertama yang hidup karena manusia memerlukan pengasuhan pada awal kelahirannya. Oleh karena itu, Anaximander mempercayai bahwa makhluk hidup pertama adalah ikan yang kemudian naik ke daratan dan kemudian mengalami proses yang pada akhirnya berevolusi menjadi manusia. Yang kedua, Empedokles pada tahun 490 hingga 430 sebelum Masehi. Empedokles berpendapat bahwa hewan terbentuk dari lumpur, yaitu gabungan tanah dengan air yang disinari matahari, api dengan perantara udara. Empedokles juga menyebutkan dua kekuatan dalam pembentukan alam semesta, yaitu love dan strife. Love atau cinta merupakan gaya tarik dan kombinasi, sedangkan strife atau perjuangan adalah kekuatan gaya tolak dan pemisahan. Yang ketiga, Plato pada tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan.
Yang keempat, Aristoteles pada tahun 384 hingga 332 sebelum Masehi. Ia mengatur semua organisme di dalam suatu skala alam yang sederhana hingga ke yang kompleks. Organisme yang ada dianggap tidak sempurna, tetapi bergerak ke arah keadaan yang lebih baik. Hal ini terkadang juga diartikan sebagai pemikiran evolusi. Tetapi Aristoteles sangat samar-samar mengenai sifat gerakan tersebut. Mungkin gerakan itu merupakan pendekatan yang makin cocok dengan idealis penciptaan tiap spesies tertentu. Dengan demikian, Aristoteles tidak merinci suatu pemikiran mengenai transformasi sebuah spesies. Yang kelima, Charles Linnaeus pada tahun 1707 hingga 1778. Mula-mula ia bekerja untuk menjadi pendeta, kemudian belajar untuk menjadi tabib. Tetapi kemudian ia lebih tertarik pada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Linnaeus menyatakan bahwa semua tanaman dan binatang yang hidup sekarang ini dahulu dengan serentak diciptakan di atas bumi oleh satu ciptaan saja. Mereka diciptakan dalam bentuk seperti yang tampak sekarang ini. Tidak pernah ada tanaman dan binatang yang lain di bumi kecuali tanaman dan binatang yang hidup sampai dengan sekarang. Yang keenam yaitu Jean Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 hingga 1829, bahwa di bumi ini mula-mula timbul makhluk hidup yang sederhana, yang mungkin berasal dari benda-benda mati. Kemudian dalam tempo yang sangat panjang, timbullah jenis-jenis makhluk hidup yang hidup sampai sekarang. Di antara sebab-sebab perubahan dan penyempurnaan tubuh makhluk hidup, Lamarck mengemukakan bahwa kalau sebuah alat tubuh sering digunakan, maka ia akan tumbuh sempurna, dan bila jarang digunakan ataupun tidak digunakan sama sekali, maka akan terbelakang tumbuhnya. Sedangkan tiap-tiap perubahan yang dialami oleh individu itu selama masa hidupnya kelak akan diturunkan kepada keturunannya, sehingga kelak sifat itu akan tampak sempurna pada keturunannya. Yang ketujuh, Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 hingga 1834 menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan seperti fungsi deret hitung, sedangkan kenaikan jumlah penduduk atau populasi menurut fungsi deret ukur. Karena pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi, maka setiap individu makhluk hidup harus berjuang untuk mendapatkan makan sebagai prasyarat untuk mempertahankan hidup. Yang kedelapan, Charles Lyell pada tahun 1797 hingga 1875 mengemukakan adanya evolusi geologi. Teori ini berbicara mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan partikel, dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori evolusi Darwin. Evolusi sangat berkaitan erat dengan Charles Darwin. Maka dari itu Charles Darwin ini sering dikatakan sebagai bapak evolusi. Menurut Charles Darwin, evolusi dapat terjadi lantaran adanya seleksi alam. Seleksi alam yang dimaksud antara lain yang pertama, makhluk hidup melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan mewariskan sifat-sifatnya pada keturunannya. Yang kedua, makhluk hidup cenderung lebih memilih untuk menghasilkan atau meneruskan keturunan dibanding mencari cara untuk bertahan hidup. Yang ketiga, tidak akan ada makhluk hidup yang mempunyai sifat yang sama. Setiap individu akan mempunyai sifat yang berbeda-beda karena selalu terjadi variasi. Yang keempat, kenaikan populasi suatu makhluk hidup tidak dapat berjalan mulus karena pasti ada faktor-faktor yang menghambat. Charles Darwin pernah mengemukakan 4 pokok pikiran mengenai evolusi yang ditulis dalam buku miliknya dengan judul The Origin of Species. 4 pokok pikiran tersebut antara lain yang pertama,
Seluruh spesies yang ada saat ini merupakan hasil dari evolusi spesies-spesies sebelumnya. Yang kedua, evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam. Yang ketiga, spesies yang mempunyai famili yang sama merupakan hasil evolusi dari keturunan yang sama. Dan yang keempat, terjadinya perubahan bentuk pada suatu spesies kemungkinan dialami secara bertahap. Demikianlah pembahasan mengenai evolusi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.